Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, berdoa dulu seperti biasanya dan dengarkanlah penjelasan ini ya. Yuk kita sama-sama baca tentang orang Kenekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kenekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kenekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kenekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kenekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kenekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Ciben. Masyarakat Kenekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pimpinan masyarakat Kenekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kenekes Dalam. Masyarakat Kenekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Silahkan kalian baca kembali atau dengarkan kembali cerita tentang suku Baduy tersebut untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak berikan. Selanjutnya, silahkan kalian lakukan kegiatan ini di rumahmu. 1. Tutuplah pintu dan jendela rumahmu serta gorden jika ada. 2. Nyalakan lampu di rumahmu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi rumahmu? 3. Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam rumahmu? 4. Catatlah hasil pengamatan kalian. Ingat, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Lakukan kegiatan ini juga ya di rumah. Siapkan penggaris plastik, potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkanlah pada permukaan meja. Dekatkanlah penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. Lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Sekarang silahkan kalian baca juga tentang listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis.
Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling melepaskan diri. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.